Pupuk bersubsidi sangat sulit didapatkan oleh para petani sejak awal tahun 2020, sehingga mereka terpaksa menggunakan pupuk non-subsidi yang harganya sangat mahal, hingga mencapai Rp400.000 per saknya, atau 3 kali lipat lebih mahal dari harga pupuk bersubsidi yang hanya sekitar Rp70.000 hingga Rp115.000 untuk pupuk jenis urea, ZA, dan Ponska. Menurut Ketua KTNA Kecamatan Umbul Sari yang juga sebagai Gapoktan, Margo Santoso, dulu petani tidak pernah kekurangan pupuk bersubsidi karena dengan rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK, Dinas Pertanian mencatat kebutuhan pupuk berdasarkan hamparan lahan yang ada, sehingga kemudian disediakan 96.000 ton pupuk per tahun untuk kebutuhan Kabupaten Jember. Sedangkan saat ini hanya disediakan 46.000 ton per tahun karena dengan ERDKK, Dinas Pertanian mencatat kebutuhan pupuk berdasarkan kartu tani, padahal kaum tani di pelosok desa banyak yang awam dan tidak memiliki kartu tani. Akibatnya para petani mengalami kekurangan pupuk bersubsidi. Untuk bulan ini pendistribusian pupuk bersubsidi itu sangat minim sekali Pak, bahkan cenderung hampir nggak ada pengiriman. Padahal di saat-saat sekarang ini banyak sekali petani yang sangat membutuhkan pupuk. Karena apa? Bulan ini musim tanam jagung, musim tanam padi. Banyak petani membutuhkan pupuk urea. Tetapi pupuk urea sangat-sangat langka di Kecamatan Umbul Sari ini Pak. Petani mendesak kita agar para kelompok tani, para kios agar segera melakukan penebusan pupuk. Padahal kita sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin baik kepada Dinas Pertanian maupun kepada distributor, tapi jawaban mereka masih nunggu sistem ERDKK yang akan diajukan oleh dinas setempat kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Makanya bagi saya pribadi maupun organisasi saya, dengan adanya kartu tani ini sangat-sangat tidak menguntungkan bagi petani. Kenapa? Basisnya masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pertanian. Nah, kalau kebutuhan pangan tanaman yaitu pupuk dikurangi semacam ini, gimana langkah keselanjutan? Perekonomian semakin lama semakin lumpuh Pak seandainya ERDKK kartu tani berjalan. Saya kira demikian Pak. Berarti kartu tani kurang bermanfaat? Sangat-sangat kurang bermanfaat, sangat-sangat kurang bermanfaat bagi saya maupun bagi organisasi saya, sangat kurang bermanfaat. Nah, kalau membeli pupuk melalui kartu tani main gesek pakai EDC, jangankan untuk menabung Pak, hasil produksi saja ada sisa saja udah untung Pak dengan kondisi alam yang semacam ini. Sekarang ini petani susah banget Pak, petani sangat-sangat susah sekarang ini. Saya prihatin, saya pribadi prihatin melihat petani-petani saya, kebetulan saya juga ketua petani di Kecamatan Umbul Sari, melihat anggota-anggota petani saya yang serba mengeluh, ini saya sangat prihatin Pak, itu Pak. Dari Umbul Sari, Jember, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Untuk operasi Zebra Semeru 2020 yang digelar mulai tanggal 28 Oktober hingga 8 November 2020 ini menargetkan pelanggar protokol kesehatan, yakni penindakan kepada pengendara yang tidak memakai masker serta pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, melawan arus, pengendara di bawah umur, menggunakan ponsel saat berkendara serta tidak memakai seat belt pada pengendara roda 4. Untuk sanksi keseluruhan pelanggaran baik pelanggar protokol kesehatan maupun pelanggar lalu lintas seluruhnya diberlakukan hukuman tilang. Namun bagi pengendara yang ditemukan mematuhi seluruh ketentuan yang ada, petugas memberikan reward berupa bingkisan hadiah. Betul, pada dasarnya operasi Zebra Semeru tahun 2020 kami laksanakan dari tanggal 26 Oktober sampai tanggal 8 November 2020. Sasaran utamanya adalah yang pertama adalah penggunaan masker. Jadi protokol COVID-19 kita pastikan di sini seluruh masyarakat dan elemen masyarakat yang ada bisa menggunakan masker sebagai bentuk menjaga dirinya sendiri dan orang lain. Yang kedua itu tidak menggunakan helm. Yang ketiga pengendara di bawah umur. Yang keempat pengendara yang melawan arus. Yang kelima menggunakan ponsel saat berkendara serta tidak menggunakan safety belt untuk roda 4 serta berkendara dalam pengaruh alkohol. Itu yang tidak diperbolehkan. Demikian. Untuk sanksinya gimana? Untuk sanksi sampai saat ini untuk pelanggaran lalu lintas kita lakukan penindakan secara tilang. Dan untuk tidak menggunakan masker juga kita tetap menggunakan tilang. Dan ada semacam pemberian bingkisan kan? Betul. Untuk
Yang menarik di sini adalah ketika warga masyarakat, baik itu anak-anak maupun dewasa yang sudah menggunakan masker, menggunakan protokol COVID-19, kita berikan hadiah sebagai bentuk reward dari Satuan Lalu Lintas kepada masyarakat berupa snack, coklat maupun susu kita berikan. Harapan ke depan apa ini, Ndar? Ke depan kami menghimbau terutama Satuan Lalu Lintas Polres Jember supaya masyarakat bisa secara konsisten menggunakan masker baik dalam berkendara maupun dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dalam operasi Zebra 2020 kali ini, Satlantas Polres Jember juga melibatkan komunitas Difabel Motorcycle Indonesia Jember bersama-sama mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat Jember, khususnya para pengendara kendaraan bermotor. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Menurut juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 menyebutkan dari data terupdate 26 Oktober 2020, jumlah pasien COVID-19 yang sembuh sebanyak 987 orang atau 85,53%. Sedangkan pasien COVID-19 yang masih dirawat kini berjumlah 112 orang atau 9,71%. Sementara itu pasien COVID-19 yang meninggal sejumlah 55 orang atau 4,77%. Dari data tersebut, angka kesembuhan pasien COVID-19 di atas kesembuhan pasien di Jawa Timur dan nasional. Menjelang libur panjang akhir pekan ini, Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Jember menghimbau kepada masyarakat Jember untuk terus menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, rajin cuci tangan dan menjaga jarak. Dan bila tidak ada kepentingan mendesak, dianjurkan bagi warga untuk tetap berada di rumah. Alhamdulillah untuk pencapaian angka kesembuhan kita sudah 85,53, itu di atas angka kesembuhan Jatim dan nasional. Dan mudah-mudahan ke depan angka kesembuhan ini terus meningkat nantinya. Untuk libur panjang yang diharapkan kepada masyarakat, terutama ke masyarakat Kabupaten Jember untuk tetap menjaga protokol kesehatan 3M, dan jikalau tidak berkepentingan tolong untuk tetap stay at home aja agar tidak terpapar virus COVID. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Demo besar-besaran menolak Undang-Undang Cipta Kerja memang dilakukan hampir serentak oleh mahasiswa di sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan di Jember, demonstrasi tersebut dilakukan hingga beberapa kali dengan jumlah massa yang mencapai ribuan orang. Anggota DPRD Jember, David Handoko Seto, sangat mengapresiasi kepedulian mahasiswa Jember terhadap persoalan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun pihaknya mengaku sedikit menyesalkan diamnya mahasiswa tersebut. Persoalan utama di Jember yaitu polemik APBD yang sudah terbukti secara meyakinkan merupakan kesalahan pihak eksekutif. Terbukti sanksi dari pemerintah provinsi kepada Bupati Faida sudah dijatuhkan. Namun ironisnya para aktivis mahasiswa Jember yang sering menyebut dirinya agen perubahan itu seolah tutup mata dan apatis atau tidak peduli terhadap persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak di Kabupaten Jember. Oleh sebab itu, David mempertanyakan konsistensi idealisme para aktivis mahasiswa Jember yang katanya merupakan agent of change and agent of social control tersebut. Mari kita samakan frame ini. Kepentingan Omnibus Law itu juga kepentingan yang sangat penting di negara ini. Tetapi di Jember, hari ini carut-marut seperti ini, tidak ada mahasiswa urusan Jember. Bupati Jember melakukan hal seperti ini. Di mana idealisme mereka? Kenapa mereka hanya melakukan hal-hal yang ini menurut kami ya, di Jember urusan carut-marutnya birokrasi ini juga urusan penting. Kemana idealisme mahasiswa? Tidak pernah mereka muncul, tidak pernah mereka melakukan unjuk rasa. Mereka santai-santai saja dengan APBD tidak punya 2020 ini. Dengan urusan disclaimer, tidak ada mahasiswa tergerak untuk unjuk rasa. Hingga berita ini ditayangkan, sejumlah perwakilan aktivis mahasiswa belum bisa dikonfirmasi oleh awak media. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Setelah ditutup selama 8 bulan sejak Maret 2020 akibat pandemi COVID-19, pemerintah Arab Saudi akan membuka kembali layanan ibadah umroh mulai awal bulan November 2020. Di tahap sebelumnya, Arab Saudi juga sudah mengizinkan para jamaah dalam negeri untuk melakukan ibadah umroh.
Namun rencana pembukaan layanan juga disertai dengan prosedur ketat pencegahan virus corona, sehingga sejumlah layanan menjadi sangat terbatas, jauh berbeda dengan layanan dalam kondisi normal. Selain diwajibkan mengikuti tes swab polymerase chain reaction atau PCR, para jamaah juga akan dikarantina selama 3 hari. Para calon jamaah umroh di Jember mengaku sangat senang mendapatkan kabar akan dibukanya layanan ibadah umroh. Alhamdulillah, saya senang sekali, bersyukur karena bisa berangkat lagi ya dengan reschedule ini, ya senang sekali. Sempat tertunda berapa lamanya, Mbak? Sempat tertunda 9 bulan ya, karena adanya pandemi COVID. Ini nanti rencananya berangkat sama suami atau? Insya Allah ya sama suami. Perkembangan ini tentu membuat perusahaan biro perjalanan mulai bangkit dari masa sulit akibat pandemi. Direktur Operasional Rahmatan Tour dan Travel Jember, Dewi Yuliana, sangat menyambut baik dibukanya layanan ibadah umroh oleh pemerintah Arab Saudi, karena pihaknya bisa memberangkatkan ratusan jamaah yang selama ini tertunda. Kami sangat menyambut dengan bahagia dengan pengumuman bahwa akan dibuka kembali umroh ini ya. Tapi untuk kami, insya Allah untuk persiapan keberangkatan adalah kami persiapkan bulan Januari. Mengingat dengan ketatnya protokol kesehatan yang harus dipatuhi dan peraturan-peraturan beberapa yang memang dari pemerintah Saudi yang harus kita patuhi ya. Salah satunya adalah masalah usia di atas 18 sampai dengan 50 tahun yang boleh berangkat. Nah, padahal jamaah kami juga sudah beberapa sudah usianya di atas itu, maka kami perlu untuk sosialisasi tentang hal itu. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Wah pemirsa, cuaca hujan seperti ini sepertinya sangat pas jika kita menikmati menu kuliner yang pedas dan hangat. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menikmati salah satu menu legendaris yakni ayam taliwang yang ada di Kelurahan Selawu, Kecamatan Patrang. Langsung saja pemirsa, ikuti perjalanan saya. Assalamualaikum. Halo Mbak Nia, apa kabar? Wah, ini saya dengar-dengar di sini menyediakan ayam legendaris spesial ya. Iya. Wah, saya boleh coba ya Mbak ya? Monggo. Bertempat di Jalan Beranjangan lingkungan Sumberlangon, Kelurahan Selawu, Kecamatan Patrang ini, Alvania dibantu oleh suaminya mulai membulatkan tekad untuk membuka usaha kuliner dengan resep warisan dari keluarganya. Dengan menggunakan resep warisan dari keluarga serta campuran bumbu rempah-rempah, membuat rasa ayam panggang taliwang ini memiliki rasa yang berbeda. Ditambah dengan tekstur daging ayamnya yang lunak akan memanjakan lidah para penikmat kuliner. Ini Mbak Desi, masakannya sudah selesai. Sudah selesai ya. Ya. Ini ayam kampung yang besar ya Mbak? Iya, yang besar. Langsung Mbak. Ya. Ini selain ayam ada apa lagi Mbak? Ayam taliwang saja. Terus ada nasi dan lalapan. Ya, nasi dan lalapan. Ini untuk nasi dan lalapannya ya Mbak ya. Boleh ngobrol-ngobrol sebentar Mbak? Nah ini Mbak, mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa di rumah ya, ini awal mulanya usaha ayam taliwang ini bagaimana sih Mbak? Dulu ini usahanya kakek, jadi turun-temurun sampai ke bapak saya, akhirnya sampai ke saya. Itu mulai tahun berapa? Kalau dari kakek kurang lebih lah, dari tahun 95 lebih lah ya. Iya. Berarti hampir 25 Iya, tahun ya? iya. Nah ini untuk awal mula bisnis ini dimulai di mana? Awal mulanya ya di Balong. Di Balong, Iya, Jember ya? iya Jember. Untuk saat ini?
Saat ini di Sumberlangon, Selawu Patrang. Iya. Untuk cabangnya Mbak, adakah selain di sini? Di Lumajang itu cabangnya ada 2. Di sini satu cuma saya saja. Baik, untuk di Jember sendiri ini penjualannya bagaimana sistemnya? Apakah juga online atau bagaimana? Online saja. Online Ya saja. bisa via Gojek, bisa saya antar sendiri juga gitu. Oh baik, untuk diantar sendiri Mbak, berarti COD-an ya? Iya. Itu untuk area mana saja? Dari Jember Kota, terus Kaliwates, Terus? ya mana lagi? Banyak lah ya, Iya. seperti Kebonsari gitu. Yang penting di Iya, daerah kota iya ya? masih kota. Nah ini untuk harga ayam taliwang sendiri ini berapa Mbak? Yang besar 90, yang kecil 70. Oh itu sudah satu paket sama lalapan ya? Iya, tanpa nasi. Tanpa nasi. Iya. Kalau untuk nasinya berapa? Tambah 5.000. Kalau untuk diantarkan Mbak, tambah berapa? Untuk diantarkan biaya ongkirnya hanya 10 ya, sesuai jarak lah ya. Sesuai dengan Iya. jarak. Itu antara berapa sampai berapa? 10.000 sampai 15.000. 10.000 sampai 15.000 sudah bisa COD-an di Iya. Jember Kota Iya, ya Mbak ya. Jember Kota. Nah untuk di Jember sendiri Mbak, bagaimana sih Mbak dengan adanya usaha ini, respon dari masyarakat Jember ini sekarang bagaimana? Ya, responnya lumayan anu lah ya, bagus lah ya. Banyak peminatnya gitu. Karena Iya. memang sudah punya nama di Iya, Jember ya, memang sudah sejak punya nama. kurang lebih 25 tahun Iya, yang lalu. ha-ha. Nah kalau di Jember Mbak, ini mulai tahun berapa usahanya? Mulai kalau di saya sendiri ya, ini masih baru 2 bulan. Baru 2 bulan, Iya. tapi sudah banyak pelanggan ya? Iya, banyak pelanggan soalnya bapak saya pernah buka di Keladak Kembar. Oh iya, gitu. di daerah Jember Kota. Iya. juga. Nah untuk kedepannya Mbak kan sudah berjalan ini secara online. Iya. Apakah punya cita-cita atau bayangan membuka lagi di daerah kota? Ya pasti punya lah. Punya. Iya. Nah ini yang terakhir harapannya ke depan Mbak melalui usaha yang sudah berjalan cukup luar biasa ini bagaimana? Bisa memiliki warung lah gitu. Dan membuka cabang Iya. semakin maju ke depannya. gitu. Baik, ini Mbak saya sudah tidak sabar untuk menikmati. Saya sudah mau menikmati ini. Iya, iya silakan. Wah pemirsa, kali ini menu ayam taliwang sudah di depan saya. Karena kita akan memasuki segmen favorit, yakni segmen makan-makan. Jangan lupa dibuka dulu maskernya. Pemirsa, ini merupakan ayam taliwang yang besar dengan harga 90.000. Jadi dengan 90.000 kita sudah mendapatkan satu paket dengan lalapannya. Dan jika menambah nasi, kita menambah Rp5.000. Nah, daripada kita penasaran nih dengan bagaimana kelezatannya, kita coba bersama. Jadi seperti ini, merupakan satu ekor ayam utuh. Di sini ada beberapa bagian. Ini ada kepala, ada juga sayap, dan pastinya paha juga ada. Langsung saja pemirsa, kita nikmati bersama. Wah, saya lihat kalau menggunakan sendok agak ribet pemirsa. Kita menggunakan tangan saja ya. Wah, kita nikmati. Wah pemirsa, setelah saya menikmati beberapa potongan ayam taliwang ini, meskipun ini adalah ayam kampung, namun teksturnya sangat lembut sekali. Dan untuk bumbunya sangat meresap sekali pemirsa. Untuk pedasnya juga sangat pas. Karena rasanya yang nikmat dan harganya terjangkau, meski baru buka kurang lebih 2 bulan yang lalu, kedai ayam taliwang panggang Bang Jali ini telah memiliki banyak pelanggan. Udah langganan banget Mbak. Mbaknya asli sini, penduduk sini? Iya asli sini Mbak. Gitu. Biasanya pesan yang besar apa yang kecil Mbak? Ya custom Mbak, kadang yang besar, kadang yang kecil. Tapi lebih sering yang besar sih, soalnya enak itu Mbak. Sesuai dengan kebutuhan. Iya iya benar Nah Mbak. biasanya
Pesan ayam taliwang ini dalam acara apa, Mbak? Kadang kalau kepengennya buat dimakan sendiri, yang waktu itu buat acara ulang tahun saya, Mbak, pesen banyak itu. Tapi pada suka semua ya. Suka banget, Mbak. Nah, kalau dari Mbak Rosa sendiri yang disuka dari ayam taliwang ini apanya, Mbak? Bumbunya itu loh, Mbak, soalnya kan beda dari yang lain gitu. Soalnya saya juga suka pedes gitu, Mbak. Pedesnya tuh pas gitu, bumbunya juga enak sih. Untuk teksturnya sendiri bagaimana? Ya, nggak alot sih, apa sih alot tuh nggak keras gitu, Mbak, terus enak juga. Oke ya, Mbak. Nah, untuk harganya nih, Mbak, dengan harga segitu bagaimana menurut Mbak Rosa? Bisa dibilang sih sesuai sama harga sama rasanya tuh sesuai gitu, nggak terlalu mahal juga nggak terlalu murah sih. Pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan mengenai kelezatan kuliner ayam legendaris Taliwang yang ada di lingkungan Slawu, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Bagi Anda yang penasaran, langsung saja bisa menghubungi nomor telepon tadi, pemirsa. Semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah referensi kuliner Anda bersama keluarga. Dari Jember, Desi Suyitno, Mahardika Vicky melaporkan. Sebanyak 62 orang penerima bantuan sosial tunai atau BST tahap ke-6 di Desa Duku Dempok, Kecamatan Wuluhan rela menunggu selama berjam-jam di pendopo desa setempat. Mereka menunggu sejak pukul 8 hingga 10 pagi dan belum bisa terrealisasi lantaran jaringan internet mengalami error sehingga petugas tidak bisa mengentri data milik penerima. Menurut Anam selaku Kepala Dusun Wuluhan Desa Duku Dempok, 62 penerima yang akan menerima bantuan tersebut harus menunjukkan persyaratan fotokopi KK dan KTP. Namun terkait penyaluran penerima bantuan sosial tunai ini, pihaknya hanya sebatas memfasilitasi pendistribusian saja, sedangkan data penerima sudah ada dari dinas terkait. Kita sudah menyebar undangan mulai jam 8 pagi, namun ini sudah hampir jam 10, gangguan internet server atau bagaimana masih belum bisa terlayani. Di kasihan juga warga ini sudah kumpul dari pagi, sampai jam sekarang jam segini belum terlayani. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Satlantas Polres Jember bersama Poluan memantau arus kepadatan lalu lintas di pos pantau Simpang 4 Mangli, Kecamatan Kaliwates. Sejumlah anggota Poluan bertugas mengatur dan mengurai arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Namun meski memasuki hari kedua libur panjang, kondisi lalu lintas baik ke arah kota Jember maupun keluar kota Jember terpantau ramai lancar, belum terjadi penumpukan kendaraan. Tak hanya berseragam lengkap, para poluan dan petugas di lapangan juga memakai masker sebagai bentuk himbauan kepada pengendara, bersama-sama mematuhi protokol kesehatan selama berkendara. Bahwa arus lalu lintas dari arah Surabaya menuju arah kota terpantau ramai dan lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Jember menuju ke Surabaya tidak terdapat antrian panjang. Begitupun dari Jalan Otista menuju Sukorambi dan dari Sukorambi menuju Jalan Otista tidak terdapat antrian panjang, arus lalu lintas terpantau lancar. Kami himbau kepada seluruh masyarakat agar tetap mematuhi aturan lalu lintas dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Tak hanya Simpang 4 Mangli, petugas juga melakukan pemantauan di sejumlah titik lain yang menjadi langganan macet, seperti Simpang 4 Wirolegi dan wilayah pusat kota Jember. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Olahan empon-empon sejak awal penyebaran COVID-19 di Indonesia memang selalu dibuat oleh masyarakat untuk jamu penambah stamina serta meningkatkan imun tubuh sehingga tubuh menjadi sehat dan bugar. Salah satunya seperti jahe yang memang rutin dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sebagai penghangat tubuh saat cuaca dingin. Tak hanya itu, seduhan jahe hangat juga berkhasiat melancarkan tenggorokan. Jahe, Mas. Oh, jahe. Jahe sama bawang putih lagi. Oh iya, buat apa Bu jahenya biasanya? Jahenya untuk kesehatan. Buat minuman. Bapak iya sering keluar soalnya biar hangat. Oh, iya. Buat minuman berarti Bu ya? Iya, buat minuman. Okay. Pantauan di Pasar Tanjung Jember empon-empon sejak beberapa bulan terakhir memang laku di pasaran karena khasiatnya yang dipercaya sebagai penangkal corona.
Bahkan untuk stok jahe di pasaran tidak banyak sehingga mempengaruhi harganya yang mencapai Rp40.000 per kilogramnya. Penjualannya sampai hari ini gimana? Kalau penjualan khusus empon-empon ya tiap hari ada yang beli. Itu yang untuk jahe misal itu gimana Bu penjualannya? Penjualannya bagus. Karena dibutuhkan juga, barangnya juga agak kurang. Agak kurang Bu ya. Tapi pembeli cukup banyak Bu ya. Ya lumayan, karena dibutuhkan barangnya kurang. Sementara untuk jenis lain seperti temulawak, kunyit, dan kencur harganya di kisaran belasan ribu rupiah per kilogram. Dari Pasar Tanjung, Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan. Destinasi wisata terbaik di Kabupaten Jember yakni Pantai Pasir Putih Malian atau yang lebih dikenal dengan nama Pantai Papuma yang berada di Kecamatan Wuluhan ini kembali dibuka. Wisatawan sudah mulai banyak berkunjung, baik wisatawan lokal Jember maupun wisatawan dari luar kota seperti Surabaya, Malang, Pasuruan, Lumajang, dan lain-lain. Namun, aturan yang harus dipatuhi oleh pengunjung sangatlah berbeda dengan sebelum pandemi. Saat ini pengunjung diawasi secara ketat terkait protokoler kesehatan sehingga diwajibkan mencuci tangan dan menggunakan masker. Bahkan di pintu masuk, para petugas hanya menerima pembelian tiket melalui non-tunai baik online maupun melalui transfer ATM. Biasanya pakai pembayaran secara cash, saat ini berbeda ya? Iya, sekarang pakai ATM. Pakai ATM, gimana Bu untuk proses pembayaran saat ini Bu? Dibanding pakai tunai itu lebih mudah gimana? Mudahan ini. Oh gitu ya? Mudahan gesek. Mengesek. Okay. Bu, ini masih pandemi ini tetap liburan di sini Bu ya? Ya, ini enggak dulu ya enggak. Kali ini sekarang udah enggak lagi berangkat sini. Dulu ya waktu pandemi ya di rumah aja, enggak keluar. Ini satu rombongan ya Bu ya? Iya. Oke Bu. Kita mulai dicoba buka mulai tanggal 23 Oktober 2010. Kita dengan sistem yang lain. Yang dulu kita bisa menerima uang tunai, sekarang kita sudah tidak bisa menerima uang tunai. Jadi kita harus dengan BIT atau ATM, gitu, ataupun BRISI juga kita juga bisa. Kendalanya dengan mesin edisi ini, untuk kali ini kita kekurangan mesin Mas, kita cuma 2. Jadi pengunjung untuk memencet PIN, jadi dia harus pakai nomor antrian. Dari Tanjung Papuma, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Warga yang bermukim di perumahan Bumi Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates mempunyai hobi yang cukup unik dengan mengoleksi hewan jenis reptil. Koleksinya pun beragam. Beberapa jenisnya jarang ditemui di pasaran. Salah satunya yakni croc skin. Hewan melata ini khas dan merupakan hewan reptil asli Papua Nugini. Bentuknya mirip dinosaurus namun berukuran mini. Sementara itu untuk reptil yang berukuran besar yakni jenis ular boa dengan panjang lebih dari 2 meter. Mahendra mengaku hobi mengoleksi reptil ini sejak 4 tahun yang lalu. Namun seluruhnya merupakan hewan jinak dan jenis yang tidak berbahaya, sehingga dirinya mau memelihara dan mengenalkan kepada keluarganya. Perawatannya pun cukup mudah dengan rajin menjemur serta memberi makan tepat waktu. Mungkin kalau kesulitannya untuk reptil biasanya dari pakannya, soalnya kan kalau terutama ular, itu biasanya pakannya kita harus tikus, dan tikus kita harus beli dan tidak setiap saat ready. Walaupun ular itu mungkin kita kasih pakan seminggu sekali, jadi kita juga sempat kesulitan kalau memang biasa tidak musim ya, akhirnya sampai 2 minggu juga bisa tidak makan ularnya. Tapi untuk kalau perawatan yang lain, kalau hanya biawak sama kedal duri, nggak terlalu sulit karena mereka makannya serangga, jadi terutama saya kasih jangkrik itu tiap 2 hari sekali. Untuk perawatan tiap hari, untuk biawaknya kita juga rutin jemur, kemudian untuk kadal durinya kita tiap hari kita semprot supaya kandang tetap lembab. Untuk buah juga, ini kan dia suka lembab, jadi kita semprot juga kandangnya untuk lembab supaya kulitnya tidak kering. Dan kalau untuk buah, biasanya ya kita tidak ada pelakukan khusus apa-apa, jadi setiap harinya ya dari kandang dia. Mahendra menambahkan di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini,
Memelihara reptil menjadi hiburan tersendiri di sela libur panjang akhir pekan. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.